Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Herianti dari kelas MN22F akan mempresentasikan apa itu demosi jabatan dan penyebabnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu definisi demosi, apa itu demosi, tujuannya apa, kemudian jenis-jenis demosi, apa saja sih di jenis-jenis demosi, dan kemudian penyebab demosi itu apa, dampak dari demosi itu apa, strategi menghadapi demosi, bagaimana sih strategi untuk menghadapi demosi, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari demosi. Nah, yang pertama yaitu definisi demosi. Demosi adalah penurunan jabatan atau posisi karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Demosi adalah sebuah istilah yang dipakai untuk memindahkan seseorang karyawan dari jabatan yang lebih tinggi menuju jabatan yang lebih rendah, atau kebalikannya dari promosi. Demosi ini tentunya melalui pertimbangan berbagai aspek, termasuk penurunan prestasi dan kemampuan kerja dari karyawan yang bersangkutan. Nah, demosi ini jarang menimbulkan hasil yang positif bagi seorang karyawan. Biasanya hal tersebut terjadi karena masalah kedisiplinan karyawan, karena kinerja yang tidak baik, atau karena ketidaktaatan terhadap disiplin kerja seperti terlalu sering absen atau tidak hadir. Tujuan dari demosi umumnya dilakukan untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki perilaku, atau menyesuaikan kebutuhan organisasi. Tujuan dari demosi juga untuk menghindari kerugian perusahaan, memberikan jabatan atau posisi dan gaji yang tepat sesuai dengan kemampuan kecakapan karyawan yang bersangkutan. Demosi ini merupakan hukuman terhadap karyawan yang tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang dimangkunya hingga jabatannya diturunkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis demosi. Yang pertama, demosi karyawan secara terpaksa. Jenis demosi ini terjadi karena keadaan tidak disengaja yang menimpa karyawan. Biasanya penyebab dari demosi terpaksa ini adalah sebagai bentuk dari tindakan disipliner perusahaan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu demosi sukarela. Adapun jenis demosi sukarela terjadi saat karyawan tetap yang memutuskan diri penurunan pangkat dan tanggung jawab untuk mengelola bagian yang kosong dalam perusahaan dan mau menanggung gaji yang lebih rendah dengan tanggung jawab yang lebih sedikit tentunya. Nah, perbedaan dari demosi karyawan terpaksa dan demosi sukarela yaitu demosi karyawan terpaksa dilakukan oleh perusahaan tanpa persetujuan karyawan. Kalau demosi sukarela itu dilakukan atas permintaan karyawan tersebut. Nah, apa aja sih penyebab demosi? Yang pertama yaitu kinerja yang buruk, tidak memenuhi target atau standar kerja yang telah ditetapkan. Jika seorang karyawan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, ini bisa menjadi alasan utama untuk didemosi. Selain kegagalan mencapai target, ada penurunan produktivitas. Jika kinerja karyawan terus-menerus turun tanpa ada perbaikan yang signifikan, manajemen mungkin mempertimbangkan untuk menurunkan jabatan mereka. Ada juga penilaian kinerja. Evaluasi kinerja yang buruk secara berulang kali bisa menjadi alasan untuk demosi juga. Yang kedua yaitu pelanggaran disiplin. Melanggar aturan perusahaan, etika kerja, atau norma profesional. Contohnya, karyawan yang sering absen tanpa alasan yang jelas atau sering datang terlambat dapat didemosikan. Kemudian yang ketiga yaitu restrukturisasi organisasi. Perubahan dalam struktur organisasi yang menyebabkan kebutuhan untuk mengurangi atau mengubah posisi. Kadang-kadang perusahaan melakukan restrukturisasi atau pengurangan staf yang mengakibatkan beberapa posisi dihapuskan atau diturunkan. Kemudian yang keempat yaitu ketidakmampuan mengikuti perkembangan, gagal mengikuti perubahan teknologi atau metode kerja baru. Perubahan teknologi bisa membuat beberapa keterampilan menjadi rusak yang dapat memaksa perusahaan untuk menurunkan jabatan karyawan yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selain itu juga penyebab dari demosi yaitu kurangnya keterampilan yang dibutuhkan. Jika seorang karyawan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi mereka saat ini, mereka mungkin dipindahkan ke posisi yang lebih rendah yang sesuai dengan keterampilan mereka. Dampak demosi juga bisa menyebabkan stres dan masalah
kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, terutama jika demosi tersebut tidak diantisipasi atau tidak dijelaskan dengan baik. Nah, dampak finansialnya, demosi seringkali diikuti dengan penurunan gaji atau manfaat lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi finansial individu atau dan keluarganya. Nah, dampak karirnya, demosi bisa mempengaruhi proses karir jangka panjang individu, membuatnya sulit untuk mendapatkan promosi atau pekerjaan di masa depan. Kemudian dampak demosi bagi perusahaan, perbaikan kinerja jika penyebabnya adalah kinerja yang buruk. Nah, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin dan teratur. Dampak negatifnya, penurunan produktivitas, moral karyawan, reputasi perusahaan, dan biaya pelatihan dan penggantian. Nah, kalau dampak negatifnya bisa menurunkan produktivitas. Karyawan yang didemosi mungkin merasa tidak termotivasi atau tidak dihargai, yang bisa menyebabkan penurunan produktivitas mereka. Hal ini bisa berdampak pada tim dan proyek yang sedang mereka kerjakan. Nah, kemudian juga moral karyawan. Demosi bisa mempengaruhi moral karyawan yang lainnya. Ketika karyawan melihat rekan mereka didemosi, mereka bisa merasa khawatir tentang keamanan pekerjaan mereka sendiri, yang bisa menurunkan semangat kerja secara keseluruhan. Tingkat turnover yang tinggi. Karyawan yang didemosi mungkin memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Tingkat turnover yang tinggi bisa mengganggu stabilitas tim dan meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan untuk karyawan baru. Nah, dampak positifnya yaitu peningkatan kinerja. Demosi bisa menjadi langkah yang diperlukan jika seorang karyawan tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan pada posisi yang lebih tinggi. Memindahkan mereka ke posisi yang lebih sesuai dengan keterampilan mereka bisa meningkatkan kinerja individu tersebut dan tim secara keseluruhan. Nah, kemudian meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan. Demosi dapat berfungsi sebagai alat disiplin untuk menunjukkan bahwa perusahaan serius dalam menegakkan standar kinerja dan perilaku. Hal ini bisa mendorong karyawan lain untuk lebih mematuhi aturan dan standar perusahaan. Dalam beberapa kasus juga, demosi bisa memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka di posisi yang lebih sesuai. Dengan bimbingan dan pelatihan yang tepat, karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka dan siap untuk promosi di masa depan. Nah, bagaimana sih strategi menghadapi demosi bagi karyawan? Menerima umpan balik secara positif dan memperbaiki kinerja. Menerima keputusan demosi tanpa merasa terlalu terpuruk adalah langkah pertama yang penting, membantu individu untuk tetap fokus dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Kemudian bisa mengajukan pertanyaan kepada atasan atau manajemen, dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan membantu individu untuk memahami area yang perlu ditingkatkan. Kemudian menerima umpan balik dengan terbuka. Mendengarkan umpan balik secara terbuka dan tanpa defensif dapat memberikan wawasan berharga tentang kinerja dan area yang perlu diperbaiki. Kemudian mengembangkan keterampilan baru untuk meningkatkan peluang promosi di masa depan. Nah, bagi perusahaannya memberikan dukungan dan pelatihan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan peran baru. Kemudian menyusun rencana pengembangan karir yang jelas untuk mencegah demosi di masa depan. Kemudian menyusun rencana pengembangan karir yang jelas untuk mencegah demosi di masa depan. Kemudian melakukan evaluasi kinerja secara rutin dan memberikan umpan balik yang konstruktif secara berkelanjutan untuk membantu karyawan memahami dan memperbaiki kinerja mereka sebelum demosi menjadi perlu. Kemudian menyediakan peluang bagi karyawan yang didemosi untuk mengambil peran baru yang mungkin lebih sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Ini juga bisa membantu mereka merasa lebih termotivasi dan berkontribusi secara efektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.